Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Jemaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kita sudah mungkin berjumpa di pekan kemarin berkaitan dengan huzurnya Ustadzuna Ustadz Abdul Ghani hafizahullah taala yang masih dalam perjalanan umrah beliau membimbing saudara-saudari kita sekalian yang melakukan manasik umrah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lakukan kunjungan langsung ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Baitullah Al-Haram. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasan pada kesempatan malam hari ini saya melanjutkan dari apa yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu yang terkait dengan masalah keutamaan bagi orang-orang yang datang ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, yang memakmurkan rumahnya dengan salat, zikir, yang semoga ini menjadi penyemangat untuk kita sekalian, khususnya di tempat ini, di masjid ini,
kan, yang sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dengan kembalinya diadakan salat berjamaah di sini, demikian pula kajian-kajian ilmiah pun dimulai kembali gitu kan. Demikian pula kita untuk memaksimalkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitaran rumah atau tempat tinggal kita, tempat kerja kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bahasan yang lalu sudah disebutkan berkaitan dengan masalah masjid ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini saya sebutkan secara singkat sambil mengulang sekaligus juga mungkin ada tambahan-tambahan yang ada pada bahasan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu itu. Ketika yang pertama, kenapa kita harus senantiasa sering mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala? Ketika disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang datang ke masjid itu sama seperti yang berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita adalah tamunya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ikhwani, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat senang sekali kalau hambanya ini masuk ke dalam rumahnya. Masuk maksudnya ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan, tambahan dari yang kemarin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma tawattana rajulun muslim al masjid lis-salati wa dzikri." Ketika ada seorang muslim yang membiasakan dirinya, iltizam dengan kehadiran ia ke masjid Allah Subhanahu wa taala, baik untuk salat fardu maupun salat sunnah yang dikerjakan di tempat tersebut. Demikian pula zikir. Maka apa? Illa tabashbashallahu lah. Maka Allah Subhanahu wa taala amat sangat senang dengan orang tadi yang datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan rutin, iltizam, konsisten untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kama yatabashbasha ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim. Sebagaimana ketika sebuah keluarga lama kehilangan atau tidak bertemu dengan salah satu anggota keluarganya, entah itu karena safar jauh atau mungkin naudzubillah, mungkin kalau misalkan sebagian dari saudara-saudari kita yang merasa kehilangan dari anggota keluarganya gitu, kemudian ditemukan, ada yang menemukannya, ada yang mengembalikannya ke rumahnya. Tentu keluarga yang ada di sana tentu amat sangat gembira sekali, senang sekali dengan kehadiran yang hilang ini, yang sudah lama tidak berjumpa dengannya itu. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Walillahil matsalul a'la. Ya, Allah Subhanahu wa taala amat sangat senang sekali, gembira sekali ketika ada seorang hamba yang rutin untuk menjadi pengunjungnya di rumah Allah Subhanahu. Bahkan di hadis yang pertama tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika dikunjungi masjidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Dan kemarin sudah disebutkan beberapa kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang gemar dan rutin ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, alasan selanjutnya bahwasanya masjid adalah sebaik-baik permukaan, yang tempat yang ada di permukaan bumi ini. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menapaki
kaki-kaki kita sekalian di tempat yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Setidaknya dua hal ini, dan mungkin di akhir bahasan kita akan tutup karena kaitannya dengan penyemangat untuk kita juga. Keutamaan apa saja yang didapat bagi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, terjamin kehidupannya. Di dunia diberikan rezeki dan diberikan kecukupan. Dan kelak nanti ketika di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin memasukkannya ke dalam surga. Kemudian keutamaan berikutnya, selain dari yang disebutkan pertama tadi, juga Pak, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melintasi as-sirat. Kemudian berikutnya, bahwasanya masjid adalah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun. Dan dari hadis yang sudah kita bahas kemarin, ketika seseorang menempati rumah Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan, kemudian dipelajari, dikaji, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Ketenangan, rahmat meliputi mereka. Dan ini ada kisah yang disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kali ini juga bahasan yang sudah kita lihat tentang Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang hadir di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Yang saya istilahkan dengan diri kita ini apa? Terkenal, viral di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikatnya. Ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu mendapati sekelompok orang berada di masjid, pada di suatu masjid. Kemudian Muawiyah menanyakan, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian itu ada di sini? Duduk-duduk di masjid ini. Maka mereka mengatakan, "Jalasna nadhkurullah." Kami duduk di sini, di masjid ini, tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makna yang luas dari zikir adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, "Allahumma ajlasakum illa dzat?" Betulkah? Ya, kalau bahasa kitanya, sumpah demi Allah, itu maksud kalian ada di sini ini? Maka dijawab oleh mereka, "Wallahi ma ajlasana illa dzat." Demi Allah, kami melakukan hal ini di masjid ini, duduk-duduk di sini untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muawiyah memberikan penjelasan. Amma inni lam astahlifkum tuhmah lakum. Ketika saya menanyakan kepada kalian, bahkan sampai di sana ada sumpahnya, bukan berarti saya nggak percaya. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu ta'ala itu meniru apa yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumahnya, kemudian menuju masjid Allah. Kemudian didapati ada sekelompok orang yang ada di dalam masjid. Kemudian menanyakan dengan pertanyaan yang pertama, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian itu ada duduk-duduk di sini di masjid ini? Maka para sahabat ketika itu mengatakan, "Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu." Kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya dengan nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kami. Yaitu apa? Ala ma hadanallah, ala ma hadana al-Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengaruniakan kepada kami, memberikan hidayah Islam kepada kami. Wa man nabihi alaina, demikian pula nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka nikmat Islam, iman itu adalah nikmat terbesar. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Allahi ma ajlasakum illa dzat?" Demi Allah, kalian itu melakukan hal tersebut di tempat ini untuk itu? Nabi bersumpah. Maka para sahabat ketika mengatakan, "Wallahi ma ajlasana illa dzat." Demi Allah, tidaklah kami melakukan hal ini melainkan untuk hal tersebut, yaitu untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang sudah kami dapati dari.
Maka Nabi mengatakan, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kalaupun tadi saya bertanya kepada kalian, bahkan sampai saya meminta kalian untuk bersumpah terhadap apa yang kau lakukan itu bukan sebagai bentuk tuduhan yang buruk-buruk, bukan tuduhan yang jelek-jelek, bahwasanya kalian punya niat buruk dari kedatangan ke masjid. Bukan itu maksudnya. Walakinnahu atani Jibril. Akan tetapi Jibril datang kepadaku, kata beliau alaihi salatu wassalam, fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian itu di hadapan para malaikat. Jadi betapa bersyukurnya harusnya kita sekalian ini. Kalaulah tadi kita tidak, ya, bukan berarti kita punya cita-cita sebagai artis gitu kan, atau viral di hadapan manusia di bumi ini. Tapi kalau kita misalkan lihat dari sisi ketika ada orang yang kita katakan terkenal di dunia, mungkin orang tersebut merasakan ada kebahagiaan tersendiri. Nah, tapi kita ingin ya viralnya adalah di langit. Jadi kalau dikatakan maaf, tanda kutip, kita jadi artis-artis langit. Di hadapan para malaikat. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dikenal dari diri-diri kita adalah nilai positif, nilai baiknya. Kesolehan kita, ketakwaan kita. Di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah memaksiatinya, itu para malaikat. Kemudian, ikhwani, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan berikutnya bagi orang yang datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari apa yang sudah disebutkan, yaitu ketika orang yang datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dalam keadaan bersuci, tujuan dia adalah untuk sholat fardu, maka nilai yang didapatkan adalah nilai pahala haji. Demikian pula kalau niatnya adalah untuk melaksanakan sholat sunnah di masjid tersebut, maka dapatnya pahala umroh. Bayangkan kalau misalkan dalam satu pekan, dalam satu bulan, dalam satu tahun, berapa banyak pahala haji yang kita dapatkan. Berapa banyak pahala umroh yang kita dapatkan. Tentu luar biasa. Dan satu lagi terkait dengan kegiatan yang seperti ini secara khusus, kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid, la yuridu illa an yata'allama khaira, au yu'allimahu, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu." Yang artinya siapapun orangnya yang berangkat menuju masjid, yang dia tidak punya niat, yang dia tidak punya maksud kedatangan itu melainkan untuk yata'allama khaira, untuk belajar kebaikan, itu ilmu syar'i. Au yu'allima, atau tujuannya adalah untuk mengajarkan. Dan secara pribadi ini diantara penyemangat untuk saya sendiri. Karena yang dapat tidak hanya sekedar yang belajarnya, yang memberikan kebaikan, pengajaran pun juga kebahagiaan. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Maka baginya adalah pahala orang yang melakukan haji. Dan hajinya tamat, sempurna. Bayangkan nilainya sudah sempurna. Berarti kalau misalkan kehadiran kita misalkan di kesempatan malam hari ini dengan menggabungkan beberapa niat, dan nanti ada satu lagi yang akan kita bahas tentang keutamaan kehadiran kita untuk sholat fardu, sholat maghrib, untuk mengikuti kajian setelah maghrib, kemudian kita pun ingin melaksanakan sholat di sini, ba'diyah maghribnya misalkan, atau nanti misalkan qobliyah isya, atau sebelum maghrib tadi qobliyah maghrib, ba'diyah isya. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan
kemuliaan bagi kita. Ya. Kan banyak sekali. Kemudian ikhwani, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, keutamaan berikutnya bagi orang yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita lakukan saat ini. Ketika kita selesai salat fardu, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan ba'diyah maghribnya. Kemudian kita isi waktu antara maghrib dengan isya ini dengan kegiatan seperti ini. Ya, maka ini adalah ar-ribat. Ar-ribat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muntadhiru salati min ba'di salat kafarisin ishtadda bihi farasuhu fi sabilillahi ala kashfihi tusalli alaihi malaikatullahi ma lam yuhdith au yaqum wa huwa fir ribati al akbar. Yang artinya orang yang menanti sholat berikutnya. Jadi kalau kita sekarang menanti sholat isya, yang mana penantian ini setelah sholat sebelumnya, yang dilakukan itu sholat maghrib. Maka Nabi mengatakan kafarisin, seperti orang yang ikut dalam medan perang, tapi mereka yang menaiki kuda. Bahkan kalau dalam masalah ghanimah sendiri, pembagian itu dibedakan. Dapatnya lebih banyak dibanding yang jalan kaki. Kenapa? Karena modalnya lebih besar. Berarti keutamaannya lebih di situ. Bahkan disebutkan penunggang kuda ini apa? Ishtadda bihi farasuhu fi sabilillah ala kashfihi. Yang mana kudanya itu, kuda pacuannya ini, jadi ketika di kawanan musuh-musuhnya ini berada di sana, kan ya, di tengah-tengah pasukan musuh. Ya kita katakan misalkan kalau kita melihat adegan yang model seperti ini, itu kan berarti hebat banget. Hebat sekali. Ketika ada orang berperang, kemudian di tengah-tengah pasukan musuh, kemudian melawan musuh-musuh. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan orang yang menanti sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat wajib sebelumnya, maka apa? Pertama dimisalkan seperti bagian dari yang berjihad fisabilillah. Yang kedua, tusalli alaihi malaikatun atau tusalli alaihi malaikatullah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan para malaikatnya, dan di antara tugas mereka adalah mendoakan orang-orang yang beriman secara umum, dan secara khusus ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan bagi orang-orang yang menanti sholat berikutnya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan doanya adalah permohonan ampun buat orang tersebut dan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk orang tersebut. Selagi apa? Malam yuhdith. Selagi orang tersebut belum berhadas, belum batal, au yaqum. Selagi dia belum bangkit keluar dari tempat sholatnya. Maka Nabi mengatakan orang seperti ini, orang yang menunggu sholat berikutnya, wa huwa fir ribatil akbar. Maka orang tersebut orang yang dikatakan ar-ribat. Orang yang menjaga, selalu standby dalam medan perang. Bahkan dalam hadis yang lain berkaitan dengan ribat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian, maukah aku sampaikan, kabarkan kepada kalian suatu amalan yang dengan amalan tersebut
Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa, meninggikan derajat bagi orang tersebut. Maka tentu para sahabat ketika ditawari ada suatu amalan yang luar biasa, yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa, yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala kelak akan meninggikan derajatnya, maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau dikasih tahu, dikhabari, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Isbaghul wudu 'alal makarih. Pertama, yaitu menyempurnakan wudu di saat waktu-waktu yang sulit untuk dilakukan. Misalkan kalau kita yang misalkan sekarang lagi dalam kondisi hujan, dingin gitu kan ya. Kalau ketemu dengan air itu rada-rada nggak kiyeng. Tapi ternyata kita sempurnakan wudhu kita. Pembasuhan kita tetap sempurnakan. Mungkin kalau pengen cepat gitu. Supaya apa? Tidak terlalu lama ketemu dengan dingin. Tapi apa? Dia sempurnakan. Yang ini tiga dan seterusnya. Yang kedua, wakasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da shalah. Menanti sholat berikutnya setelah melakukan sholat yang sebelumnya. Jadi kalau dari hadis ini kita punya 2 poin. Ketika kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Kemudian kitanya menunggu sholat berikutnya. Dan memang dengan seperti ini, maksudnya ketika kita memanfaatkan waktu antara maghrib dengan isya, dengan menunggu standby gitu ya, di masjid seperti ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fadzalikum ar-ribat. Yang seperti itu, yang 3 amalan tadi dinamakan ar-ribat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan masalah ini, bahwasanya yang namanya masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, ketika di sana dijadikan ajang tempat berkumpulnya kaum muslimin, yang di sana otomatis ketemu dengan setidaknya teman, gitu kan ya. Secara umum, ya saudara sendirilah, saudara seagama, entah itu apa tetangganya, entah itu mungkin temannya, entah itu teman yang ada di sekitar rumahnya, tempat kerja, dan seterusnya. Yang sehingga di sana ketika menjadi ajang untuk bermuamalah, ketemu satu dengan yang lainnya. Nanti di sana ada pertemuan-pertemuan tersebut, perbincangan-perbincangan yang terjadi antara keduanya atau beberapa orang ini, sehingga melahirkan atau mendatangkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh sebagian orang. Mungkin ketika kalau di rumahnya nggak enak, takut ketahuan dengan keluarganya. Atau ketika di tempat kerja mungkin nggak enak juga. Tapi ketika di waktu sholat atau ketika di masjid, jadi di sela-sela santainya itu, mungkin ketika ngobrol selesai dari sholat misalkan, timbul percakapan. Kemudian nanti dari sana mendapatkan kebaikan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang apa yang dialami oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Jadi ceritanya Abu Umamah ini yang punya masalah. Dan ketika ketemu di masjid justru mendapatkan solusi. Mendapatkan pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapinya itu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala menceritakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjid. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid. Fa idza huwa bi rajulin minal ansari yuqalu lahu Abu Umamah. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang Ansar
yang bernama Abu Umamah. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Abu Umamah, "Ya Aba Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah." Wahai Abu Umamah, saya nggak pernah lihat Anda duduk di masjid selain di waktu sholat. Ya. Jadi ketemu hanya atau dilihat itu hanya sekedar di waktu sholat. Sementara di lain itu nggak ada. Kemana? Maka dijawab oleh Abu Umamah, "Umumun lazimatni wa duyun ya Rasulullah." Saya ini lagi punya masalah. Saya stres. Saya puyeng. Masalah banyak. Dan khususnya disebutkan adalah hutang. Jadi ini yang membuat saya nggak tenang. Sehingga apa? Wah, saya harus bekerja, saya begini-begini di sini. Maka Nabi SAW mengatakan, "Afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainaka." Maukah aku ajari kepada engkau suatu doa yang kalau engkau mengucapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan gundah gulanamu itu, stres yang sedang menimpa engkau itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan sehingga engkau bisa melunasi hutang-hutang. Kemudian Nabi SAW ketika memberikan penawaran seperti itu, maka Abu Umamah mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul idza asbahta wa idza amsayta." Maka ucapkan doa ini di kala pagi dan di kala petang. Maka ini termasuk bagian dari zikir pagi dan petang. Ya. Dan ini disebutkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Adhkar. Apa doanya? Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Umamah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Ini doanya. Yang artinya, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari al-ham, gundah gulana. Jadi stresnya itu terhadap permasalahan yang sudah lewat. Masih dipikirin aja. Sementara huzn ini yang apa namanya? Kekhawatiran masa depan. Nanti bagaimana padahal masih belum jelas juntrungannya. Jadi minta agar gundah gulana, stres itu dijauh-jauhkan. Jadi hidupnya tenang. Demikian pula apa? Minta perlindungan dari al-ajzi wal kasal. Dari sifat lemah dan malas. Dan juga minta perlindungan dari al-jubn wal bukhl. Takut dan juga kebakhilan. Yang berikutnya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min ghalabatid dain. Dikuasai oleh hutang. Wa qahrir rijal, dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang. Dan para ulama rahimahullah taala mencoba untuk mengaitkan Nabi dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam tadi, minal hammi wal hazan. Nah, awalnya dari sini, stres, pusing, sehingga apa? Malas untuk bergerak, mager, nggak mau bergerak, nggak mau berusaha, jadi ya diem aja, nggak mau aktif, nggak mau berusaha, nggak mau berikhtiar, yang sehingga timbulnya apa? Ya tadi ketakutan, ya ketakutan yang melanda, sehingga apa? Ketika ada uang juga bakhil untuk dikeluarkan, karena pikirannya kalau saya mengeluarkan nanti uang saya berkurang, sementara saya harus bayar cicilan, punya hutang dan seterusnya. Pikiran dia kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang namanya dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan yang namanya riba dan menyuburkan yang namanya sedekah. Dan juga Pak, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal.
Dan ketika tadi ada unsur kepelitan, sehingga malas bakhil untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Terus yang terjadi ya, ketika hutang ada kaitannya dengan ghalabatir rijal. Yang terkadang orang-orang yang menagihnya ini bersikap kasar. Ya maaf kita katakan misalkan debt collector itu. Ya maka kalaupun misalkan ketemu, ya setidaknya gitu bersikap baik, tidak galak. Nah maka ketika diajar oleh Nabi alaihi salatu wasallam doa ini, apa kata Abu Umamah? Fafa'altu dzalika. Saya pun mengerjakannya. Jadi mendapatkan solusi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini sih ya kita katakan kalau saja gitu kan ya, qadarullah. Kalau saja Abu Umamah ketemu dengan Nabi bukan di hari itu, hari-hari sebelumnya, kan gitu. Berarti sudah diajari lebih awal. Gitu kan. Maka kata Abu Umamah, fafa'altu dzalika. Aku pun lakukan hal itu. Saran dari Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa tadi di waktu pagi dan petang, maka fa'adhaballahu azza wa jalla hammi. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gundah gulana saya itu. Wa qadha anni daini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk bisa melunasi hutang-hutang saya. Ya, melunasi hutang-hutang saya. Maka arti di sini ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada unsur agamis yang ada pada kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di sana ya, selain tadi dari sisi nilai agama, juga dari nilai sosial kemasyarakatan. Yang kita bergaul dengan yang lain, kenal dengan yang lain, bahkan mungkin dari sana tadi muncul solusi. Ya mungkin ketika seseorang butuh pekerjaan, kemudian misalkan datang ke masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang yang punya masalah ini, ketika ada orang yang mungkin mampu, yang bisa memberikan solusi. Akhirnya apa? Ketika ada orang nggak bekerja misalkan, kemudian dilihat oleh seseorang, akhirnya diajak, udah kerja aja di saya. Dan macam-macam gitu, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa fiddin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masih banyak yang lain berkaitan dengan keutamaan dengan kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang memang tidak bisa disebutkan pada kesempatan kali ini, akan tetapi mungkin juga pernah jamaah dapatkan berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah, gitu kan. Dilipat gandakan setiap langkahnya, dihitung kebaikan, menghapus kesalahan, gitu kan ya. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian ketika tadi disebutkan berkaitan dengan orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar. Maka kita pun juga tidak melupakan sisi yang lain. Berupa mereka-mereka yang memberikan kemudahan kepada Allah terlaksananya ibadah di tempat ini, di Masjidil Musola. Bahasa kita adalah dengan para DKM-nya, takmir masjidnya. Karena dengan usaha yang mereka lakukan, insya Allah ikutan. Demikian pula orang-orang yang terlibat dalam pembangunan masjidnya, kecepretan juga, kebagian juga. Karena mau bagaimanapun juga masjid ini, gitu kan. Misalkan setelah Allah Subhanahu wa taala melalui tadi para dermawan, donatur yang memberikan sebagian hartanya untuk terbangunnya masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah menyebutkan al-wasail laha ahkamul maqasid. Yang namanya wasilah media ini memiliki hukum yang sama dengan maksudnya. Karena kalau misalkan nggak ada yang membangun ini, ya bagaimana kita bisa mendatangi rumah Allah ini? Kalau nggak ada, misalkan kita katakan panitia atau DKM, mana mungkin ada kegiatan seperti ini? Maka orang-orang yang terlibat berkaitan dengan masalah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa kepada mereka. Dan yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang sebaliknya ya,
Maksudnya yang tidak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Justru malah ingin mengosongkan rumah Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan. Ketika Allah berfirman di ayat yang ke-114 dalam surat Al-Baqarah, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Dan siapakah yang lebih zalim ketimbang orang yang menghalang-halangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bahkan berusaha untuk merusaknya, meruntuhkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan ancam mereka, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Maka bagi mereka tersebut, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk masuk ke masjid, dalam artian menghalang-halangi untuk beribadah kepada Allah, maka kehinaan yang Allah akan timpakan di dunia dan di akhirat adzabun adzim, azab yang besar, agung akan menanti dirinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sekalian agar bisa dimudahkan terus dan terus untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ketaatan, dan semoga Allah tidak haramkan diri kita sekalian dari kemuliaan-kemuliaan tadi sudah kita bahas maupun yang di luar sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik senantiasa kepada kita. Allahumma amin. Dan saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.